Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luluwatun Nazla dari kelas C. Saya akan menjelaskan mengenai definisi halal. Kata halal dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang diizinkan atau tidak dilarang oleh syara syariat, atau sesuatu yang diperoleh atau diperbuat dengan cara yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 dan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Dua definisi mengenai halal di atas sama-sama menekankan pada sesuatu yang telah diperbolehkan oleh syariat. Dengan kata lain, sebuah produk yang dinyatakan halal itu baik dari cara memperoleh atau membuatnya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Mujam Al-Wasit 2011. Halal merupakan status terhadap produk, makanan maupun barang konsumsi lainnya yang tidak ada larangan agama untuk mengkonsumsi dan menggunakannya. Kata halal ini seringkali pula dipasangkan dengan kata taib. Kata ini berasal dari derivasi kata sabiyatibu taiban yang bermakna antara lain suci dan bersih, baik dan elok, enak dan kadang dimaknai juga dengan halal. Menurut Syekh Raghib Al-Isfahani, taib dinyatakan sebagai sesuatu yang dirasakan enak oleh indera dan jiwa. Menurut Imam Syafi'i, kata taib diartikan sebagai sesuatu yang lezat dan layak untuk dikonsumsi. Menurut KH Nilai Mustafa Yakub, dalam kriteria halal haram untuk pangan, obat, dan kosmetika menurut Al-Quran dan Hadis 2013, produk taib diartikan semakna dengan halal, sesuatu yang tidak diharamkan oleh nas, suci secara substantif, tidak najis, tidak membahayakan bagi tubuh, akal, maupun jiwa saat dikonsumsi, serta makanan atau minuman yang dinilai enak dan layak dikonsumsi. Jadi halalan tayyiban adalah segala sesuatu yang halal dari status hukumnya, tidak ada larangan, dan tayyib baik dari komposisi materialnya. Sehingga makanan yang halal dan tayyib merupakan makanan yang memenuhi unsur legal religius, kebolehan secara agama sekaligus terpenuhinya kebutuhan klinis dan medis kesehatan. Mengkonsumsi produk halal dan tayyib dapat memenuhi kebutuhan kesehatan tubuh dan secara psikologis mampu menjadikan kepuasan jiwa bagi yang memakannya. Istilah halal sering dikaitkan dengan makanan dan minuman, walaupun skap halal merangkumi semua urusan dalam kehidupan. Situasi ini berlaku karena terdapat larangan secara tegas di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis terhadap makanan dan minuman tertentu. Bahkan Al-Hadis menjadikan satu kesalahan jenayah yang dihukum secara had terhadap perbuatan meminum minuman keras atau al-hamr dengan menyamakan kesalahan tersebut dengan kesalahan qadhiyah. Begitu juga terdapat celaan yang bersifat religius terhadap konsumsi makanan dan minuman yang tidak halal yang mempunyai kaitan rapat dengan kepribadian dan keagamaan seseorang, seperti merosakkan hati, mendapat dosa, menghalang doa dan ibadat daripada diterima oleh Allah. Di samping itu, makanan merupakan keperluan fisiologi manusia, dan berusaha mencari makanan yang halal adalah kefarduan bagi umat Islam. Oleh yang demikian, persoalan makanan dan minuman halal adalah sesuatu yang dipandang serius, dan pelanggarannya adalah sesuatu yang sensitif bagi umat Islam. Makanan merupakan keperluan paling asas bagi manusia dan penting untuk meneruskan kelangsungan hidup. Makanan bermaksud segala atau apa sahaja yang boleh dimakan, yang terdiri daripada bahan berkhasiat, terutamanya dalam bentuk pepejal, yang boleh didapatkan dari hewan atau tumbuhan untuk mengekalkan kehidupan dan pertumbuhan. Fungsi utamanya adalah untuk membekalkan nutrisi, tenaga, khasiat dan zat untuk tubuh badan.
Selain itu, ia juga berperanan dalam mengekalkan kehidupan dan menggalakkan kesehatan yang seterusnya membuatkan seseorang muslim itu berupaya menjalankan amanah yang telah ditaklifkan oleh Allah kepadanya. Dalam aspek pemakanan, Islam amat menekankan agar umatnya menjaga dua kriteria utama, yaitu halal dan berkhasiat baik. Ini karena makanan yang bukan sahaja mengambil kira kandungan zat yang ada dalam makanan tersebut, bahkan aspek kebersihan dan halal turut perlu diberi penekanan. Bertepatan dengan peranan agama dan kepercayaan yang mana mempengaruhi manusia pemilihan makanan harian mereka. Keadaan ini dibuktikan lagi melalui firman Allah di dalam Al-Quran yang menyeru hambanya agar mengambil makanan yang halal dan baik. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud, "Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan." Ayat ini menunjukkan peranan dan pengaruh yang dimainkan oleh makanan adalah besar dan penting terhadap kesehatan manusia. Sebagai makhluk yang berakal, manusia dilarang mengambil makanan yang boleh memudaratkan diri dan hendaklah memilih makanan yang menjamin kesehatan dan memelihara identitas Islam. Oleh itu, pengetahuan tentang makanan, terutama makanan harian kita amat dituntut bagi membangunkan tabiat makanan yang sehat, halal dan baik. Secara umumnya adalah menjadi tanggung jawab setiap muslim untuk memastikan bahan makanan dan minuman yang digunakan sama ada untuk diri dan keluarga adalah halal. Dalam konteks masa kini, bagaimanapun, tugas untuk memastikan kehalalan sesuatu makanan dan minuman serta lain-lain produk pengguna juga terletak di bawah tanggung jawab kerajaan. Di Malaysia sebagai contoh terdapat undang-undang, standar serta agensi pembuat puasa yang memantau supaya setiap barangan kegunaan orang Islam adalah halal. Begitu juga di peringkat antara bangsa, terdapat beberapa badan-badan, sama ada kerajaan atau bukan, kerajaan yang memantau. Badan-badan pengesahan atau pemantauan halal ini serta juga fatwa dan amalan yang berbeda boleh menimbulkan persoalan serta isu tertentu. Dalam konteks agama Islam, pemahaman mendalam terhadap konsep halal dan haram memiliki relevansi yang besar karena memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari umat muslim. Konsep tersebut bukan sekadar aturan makanan, tetapi juga mengatur perilaku, pakaian, dan transaksi ekonomi. Dalam memahami halal dan haram, penting untuk memahami konsep tambahan seperti taib yang berhubungan dengan kelayakan dan kebersihan suatu benda. Tantangan yang dihadapi oleh umat muslim dalam menghadirkan konsep halal dan haram dalam dunia kontemporer meliputi perubahan dalam pola konsumsi, perkembangan teknologi dalam produksi makanan dan barang. Oleh karena itu, pengkajian mendalam terhadap konsep ini akan membantu umat muslim menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan landasan pengetahuan yang kokoh, serta mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai Islam. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya, semoga bermanfaat.